Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ayu Natasha Putri Maisati dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Ahmad Dahlan dengan nomor NIM 18000007038. Izinkan saya kali ini untuk membahas tentang perilaku birrul walidain, di mana suatu perbuatan baik anak terhadap kedua orang tuanya sebagai bentuk kebaktian sehingga kedua orang tua mendapatkan kebahagiaan. Ada sebuah ungkapan yang sudah tidak asing bagi telinga kita, seperti surga ada di bawah telapak kaki ibu. Dari perkataan tersebut, kita harus memahami bahwa jika kita menginginkan surga, maka kita harus memuliakan kedua orang tua kita, baik terhadap ibu maupun bapak kita. Dalam kita menjalani hidup, jika kita benar-benar tulus menyayangi dan mencintai orang tua, serta menempatkan mereka di atas kepentingan kita sendiri dan menjadikan diri kita ini sebagai tempat tumpuan hidup kedua orang tua kita, insya Allah jalan hidup kita menjadi lancar, banyak berkah dan penuh kebahagiaan dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menjalankan roda kehidupan ini dilalui dengan sangat mulus, tanpa hambatan, sebagai keluarga utuh yang sakinah, mawadah, warohmah. Namun sebaliknya, jika kita tidak memberi perlakuan khusus terhadap orang tua kita, tidak ada perhatian, maka jalan hidup kita pun akan biasa-biasa saja. Orang tua kita adalah sebagai wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi ini. Kalau kita menyepelekan orang tua kita, maka Allah pun akan menyepelekan kita. Apalagi kita sampai berani menghina orang tua, menentang perintahnya, dan tidak menghargai orang tua, maka Allah pun akan murka terhadap kita. Barang siapa yang berani dan tidak memuliakan orang tua, maka kehidupan sehari-hari seseorang tersebut akan banyak mengalami kesulitan hidup, menderita lahir dan batin, serta selalu ditimpa permasalahan dalam banyak hal. Seperti firman Allah yang berbunyi, "Dan Tuhanmu lah telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya." Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Al-Isra ayat 23. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil." Surat Al-Isra ayat 24. Serta pada surat At-Tur ayat 16, "Kamu diberi balasan terhadap apa yang kamu kerjakan." Ayat ini mengingatkan kita bahwa balasan dan murka Allah tidak mesti harus menunggu hingga kiamat nanti. Namun, banyak yang langsung dirasakan saat masih di dunia ini bagi hamba-hambanya yang berani melawan dan menyia-nyiakan kedua orang tuanya. Rasulullah bersabda, "Semua perbuatan dosa balasannya ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kehendaknya hingga hari kiamat, kecuali dosa menyakiti hati orang tua. Karena sesungguhnya azab perbuatan tersebut disegerakan atas perlakuannya sewaktu masih hidup sebelum mati." Hadis riwayat Tobani. Begitu pentingnya menjadikan diri sebagai tempat berpijak, tempat tumpuan hidup orang tua. Islam telah menempatkan kebaikan dan sikap hormat kepada orang tua berada satu tingkat di bawah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama orang tua tersebut dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul bersabda, "Orang yang paling besar haknya untuk dimuliakan bagi perempuan adalah suaminya, dan orang yang paling berhak dimuliakan bagi pria adalah ibunya."
Salah satu pesan Rasul adalah kepada para istri. Ingatlah, sikap dan perilakumu terhadap suamimu akan menentukan nasibmu ke surga atau ke neraka. Hadis tersebut berarti bahwa seorang perempuan harus berbakti kepada suaminya dan pria harus berbakti kepada ibunya. Para istri hendaklah menjadi istri yang solehah, yang membantu dan mendorong suaminya untuk memuliakan orang tuanya, khususnya kepada ibunya, dan para suami hendaknya bijaksana memudahkan istri memuliakan orang tuanya juga. Coba renungkan, apakah kita semua sudah termasuk anak yang memuliakan orang tua? Sudahkah kita semua sudah memuliakan orang tua sebagaimana mereka ingin diperlakukan? Sudahkah kita secara bersungguh-sungguh mencari tahu hal-hal yang sangat diinginkan, dibutuhkan dan diharapkan kedua orang tua kita, dan berusaha untuk memenuhinya selama tidak bertentangan dengan syariat Islam? Seberapa seringkah kita mengingat orang tua dan mendoakan untuk keselamatan dunia dan akhirat kedua orang tua kita? Sudahkah kita berbuat adil dalam memberikan perhatian kepada orang tua kita, sebagaimana kita memperhatikan pasangan hidup dan anak-anak kita? Sebagai seorang istri, sudahkah kita menunjukkan bakti kepada suami dengan membantu suami yang berbakti kepada ibunya? Sebagai seorang suami, sudahkah kita bertindak bijaksana mendorong istri untuk memuliakan orang tua? Bertambahnya usia kita, maka bertambah pula usia orang tua kita. Dulu mungkin kita tak terlalu memperhatikan perubahan fisik yang terjadi pada orang tua kita. Tapi kini, setiap kali melihat dan menatap wajahnya, apakah kalian sudah ada merasakan sedih yang menyelimuti? Melihat rambut ayah dan ibu yang semakin putih, melihat rambutnya yang semakin putih, melihat badannya yang tidak setangguh dulu, keriput mereka yang semakin bertambah, serta kedua mata mereka yang tampak semakin lelah. Kita terlalu sibuk mengejar mimpi, sampai tidak sempat lagi melihat senyum di wajah orang tua yang kamu cintai. Dan seberapa lama waktu yang telah kita berikan kepada mereka? Orang tua tentu tidak pernah mengatakan kepada kita betapa banyak yang harus mereka korbankan untuk membesarkan kita, anak kesayangannya. Malam-malam yang tadinya bisa dilewati dengan tenang, kini terganggu dengan tangis bayi mungil kelaparan. Mereka juga harus berhemat demi memastikan kaleng susu kita masih cukup sampai akhir bulan. Semua ini disimpan jadi rahasia karena mereka tak ingin kita merasa berhutang kepada mereka. Bisa jadi pulangnya ayah di tengah malam dikarenakan pekerjaan tambahan yang dia ambil untuk menambah uang karena bajumu yang terlalu cepat kekecilan. Selepas masa kecil, kebutuhan kita kian membengkak. Kini tidak hanya harus berjibaku membeli popok dan membayar uang imunisasi saja. Mereka juga harus memikirkan besaran uang sekolah yang harus dibayar tepat pada waktunya. Deretan kosmetik mahal dan baju dari merek terkenal tidak lagi ada di lemari ibumu. Besaran pendapatan yang tidak seberapa harus diatur sedemikian rupa agar semua keperluan bisa terbayar. Ayah kita juga harus menahan lonjakan keinginan untuk mengoleksi aneka barang antiknya. Alasannya pun pasti sederhana. Uang yang biasa ia belikan lemari hias kuno dialokasikan untuk membayar asuransi kesehatan malaikat mungil kesayangannya, yaitu kita. Ingatkah kita dulu semasa masih kecil
meminta kepada orang tua membelikan barang impian hingga memaksa, menangis, merengek, ngambek. Karena itu, orang tua berjuang tak hanya demi memenuhi kebutuhan kita, mereka pun akan membanting tulang demi bisa memenuhi keinginan kita. Orang tua kita tidak selalu memiliki cukup uang ketika kita datang dengan deretan kemauan. Ingin dipilihkan sepatu baru, baju baru, PlayStation seri terbaru, laptop. Mereka tak akan langsung bilang tidak, namun sebisa mungkin akan berusaha membelikanmu. Tidak ada alasan yang lebih dalam, keduanya hanya ingin mencetak rasa bahagia di wajah anaknya yang mereka begitu cinta. Jika kita sedikit membuka corong ingatan kita, tentu akan ada sangat banyak jejak perjuangan orang tua di dalam sana. Baju yang kita kenakan kini, rumah yang kita tinggali hingga saat ini, bahkan sampai lembaran ijazah dengan nama kita, itu semua adalah bukti rasa cinta mereka kepada anaknya. Sebisa mungkin, orang tua selalu berusaha memberikan kenyamanan kepada darah daging yang begitu dikasihinya. Kini anaknya yang mungil sudah bermetafosis jadi pria atau wanita yang dewasa. Kita juga telah memiliki kemampuan untuk membahagiakan mereka. Di tubuh yang semakin sudah rentah, mereka butuh pundakmu yang kuat untuk bersandar hingga waktu menutup mata itu tiba. Isilah kesempatan itu dengan usaha sebaik-baiknya, dengan kita memperlakukan mereka begitu istimewa dalam hidup kita. Orang tua jelas tidak akan menuntut banyak dari anaknya. Di hari tua, hal yang paling mereka inginkan adalah topangan menjalani sisa hari yang dipunya. Perhatian dan kasih sayang yang kita berikan akan jadi bentuk balasan yang paling dirindukan. Mengusap punggung ibu kita yang sedang batuk karena kesehatan yang menurun, atau sekedar mendengar cerita masa muda ayah sudah cukup buat mereka tersenyum. Untuk itu, selagi masih ada waktu dan kesempatan, cobalah untuk lebih baik mengukir bahagia di wajah yang semakin menua itu. Karena jika hari terakhir mereka datang, kita tidak akan pernah menyesal karena belum sempat membahagiakan kedua orang tua kita. Untuk semua yang telah mereka lakukan, buatlah mereka bahagia selagi masih ada masa yang tersisa. Bukan tidak mungkin keharmonisan dalam sebuah keluarga, kebahagiaan keluarga, bahkan ketidaklancaran kita dalam memperoleh rezeki dan meraih puncak kesuksesan dalam hidup selama ini terhalang oleh sikap, cara berbicara dan tindakan kita yang kurang memuliakan orang tua maupun mertua. Marilah kita berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk kedua orang tua kita, semaksimal yang kita bisa. Insya Allah, mereka akan ridho kepada kita. Banyak-banyaklah bersyukur dan mendoakan kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita, membesarkan kita, mendidik dan menyayangi kita. Karena ridho Allah bergantung ridho orang tua, maka doa orang tua pun akan didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Terima kasih. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.